Diawali dengan memperlihatkan seorang ibu bersama anak kecil di mana mereka berdua dikejar oleh seorang wanita misterius yang nampaknya ingin menangkap anak kecil tersebut. Si ibu pun membawa si anak ke sebuah ruangan dan melihat di situ ada seorang pria tanpa rambut yang menunjukkan sepucuk koran yang memberitakan tentang kematian anak kecil akibat kelalaian ibunya sendiri. Ternyata wanita misterius itu adalah si ibu itu sendiri saat 20 tahun yang lalu, di mana si ibu mengalami trauma akibat kematian anaknya yang belum bisa diterima sampai sekarang. Si pria tanpa rambut itu pun meminta si ibu untuk mengikhlaskan kepergian anaknya dan melupakan semua yang sudah terjadi agar si ibu bisa melanjutkan hidupnya tanpa mimpi buruk yang terus menghantui pikirannya. Dan ya, kejadian barusan merupakan visual dari alam bawah sadar si ibu yang mana beliau ternyata sedang dalam proses penyembuhan untuk menghilangkan trauma yang dialaminya. Pria tanpa rambut ini bernama Rui, seorang psikiater yang menggunakan metode hipnoterapi untuk mengobati para pasien yang mengalami masalah dengan pikiran dan traumanya. 这个清醒暗示就是清醒催眠的根基。其实清醒催眠很简单，就像现在我在跟大家讲话。 Setelah melakukan seminar tentang hipnotis kepada para mahasiswa, Rui pun didatangi oleh seniornya yang merupakan profesor di universitas tersebut, namanya Fang. Ini bebenguknya. Dalam percakapan ini, Profesor Fang meminta tolong kepada Rui untuk menangani seorang pasien dengan kasus yang unik, di mana si pasien tersebut mengaku bisa melihat hantu. Hah? Berbagai cara sudah dilakukan, dimulai dengan mendatangi dokter, psikolog, ahli kebatinan, tukang adu hayam, dan semua orang yang ahli dalam bidang kepribadian. Namun hasilnya, mereka tidak dapat menyembuhkan apa yang dialami oleh si pasien tersebut. Singkat cerita, Rui pun terlihat baru sampai di kantornya yang mana sang asisten mengatakan bahwa ada seorang pasien yang sudah menunggunya sedari tadi. Ya, pasien tersebut adalah si pasien yang diceritakan oleh Profesor Fang yang katanya ingin menghilangkan gangguan tersebut agar bisa normal seperti manusia biasa pada umumnya. Saat dihampiri, pasien tersebut terlihat sedang berdiri menghadap jam untuk kemudian dia membetulkan panahnya, dan ini adalah Iren, pasien yang katanya sering melihat penampakan hantu. Sebagai seorang psikiater yang berpedoman pada ilmu pengetahuan, Rui pun tentu tidak mudah percaya dengan hal seperti itu untuk kemudian menelepon rekannya yang merupakan seorang psikolog juga yang pernah menangani Iren, di mana dia berkata bahwa Iren memiliki sesuatu yang di luar nalar manusia. Dengan pengalamannya sebagai seorang ahli hipnotis yang sudah melanglang buana di dunia entertain, Rui justru semakin tertantang untuk mengetahui lebih jauh tentang latar belakang si Iren ini. Dimulai dengan sesi tanya jawab tentang kronologi pertama kali Iren bisa melihat hantu, yang mana waktu itu dirinya sedang berada di kamar tepat jam 12 malam. Tiba-tiba dia melihat sebuah kelereng menggelinding dari bawah kasur untuk kemudian Iren memeriksanya, dan tiba-tiba ya, Anda pasti terkejut. Ada sesosok nenek tua yang keluar dari lantai kayunya, yang mana setelah diperiksa ternyata di situ ada sebuah kotak sertifikat dan barang berharga milik sang nenek yang ternyata baru saja meninggal beberapa hari yang lalu. 你一定是认为我看到的结果，再去变造记忆，对不对？你就那么肯定你撞见鬼了？ Melihat Rui nampak tidak percaya dengan cerita itu, Iren kembali menceritakan pengalamannya yang lain, di mana suatu malam saat Iren sedang baru saja pulang dari pelanggannya di micet, dia pun naik bus umum yang tak ada satu penumpang pun di situ. Sampai Iren merasakan ada sesuatu yang aneh, dia pun keluar dan melihat seorang anak kecil yang sedang sendirian. Saat lengah dan ditinggalkan sang supir bus, anak kecil itu pun tiba-tiba sudah berada di dalam bus dan terlihat memberikan sebuah tanda dengan menunjuk bus tersebut. Entah apa maksudnya, tapi saat melihat banyak sekali wajah si anak kecil pada poster di dinding, di situ dia sadar bahwa anak kecil itu adalah korban akibat tewas tertabrak oleh supir bus yang meninggalkannya barusan. 记得很熟吗？
很有可能是因为他真的急着要回家。 Untuk membuktikan bahwa ceritanya asli, Irene pun memberikan sebuah koran berisi artikel tentang seseorang misterius yang berhasil menemukan pelaku kecelakaan lalu lintas, di mana hal itu tetap saja tidak membuat Rui percaya begitu saja tentang apa yang dialami oleh si Irene ini. 那我怎么知道你不是看了这篇报道才编的这个故事呢？ Rui pun pergi ke toilet lalu menyalakan keran air agar saat dirinya menelpon sahabatnya, Irene tidak mendengar perbicaraan tersebut. Namun saat tengah mengobrol mengenai kasus yang dialami si Irene ini, Rui pun dibuat panik ketika air kerannya mampet dan memenuhi lantai toilet, hingga terkuaklah sebuah fakta menarik bahwa Rui ternyata agak sedikit fobia dengan yang namanya air. Lah, bagaimana dia cebok? Merasa bahwa Irene ini menyembunyikan sesuatu untuk menutupi jati dirinya yang sebenarnya, Rui pun dengan cepat kembali lalu berniat untuk langsung melakukan hipnosis kepada si Irene, di mana dia menggunakan jam pendulum yang biasa dipakai oleh para penghipnotis kawakan pada umumnya. Dan sekarang coba perhatikan jam pendulum yang dipegang si Rui ini, perhatikan dan fokus kemanapun jamnya bergerak, dan saya akan mencoba menghitung dari 1 sampai 3, dan ketika nanti kalian mendengar angka 3, maka kalian akan masuk ke dalam alam bawah sadar kalian yang paling dalam dan akan menuruti apapun yang saya perintahkan. 1, 2, dan... Ternyata jam pendulumnya terjatuh, namun saat Irene mengambilnya, Rui pun mengatakan angka 3. 3。 Saat Irene masuk ke dalam alam bawah sadarnya, dia pun melihat sebuah pintu di mana Rui menyuruhnya untuk masuk dengan tujuan untuk mengetahui apa yang sebenarnya disembunyikan oleh si Irene ini. 告诉我们背后是什么？ Namun saat sedikit lagi bisa masuk ke dalam pikiran terdalamnya, Irene pun tiba-tiba terbangun dengan tatapan kosong, yang mana hal itu cukup membuat Rui terkejut karena takut jika Irene mengalami kesurupan jin Ifrit. 他听得见我的声音吗？我要你现在从那扇门回来。 Dengan kondisi itu, Irene pun mengatakan sebuah nomor dan nama tempat, yakni sebuah danau besar, di mana saat Rui akan mencatatnya, dia pun tiba-tiba berada di danau yang disebutkan oleh Irene barusan. Dan tak lama Irene pun muncul, kemudian mendorong Rui masuk ke dalam air di danau tersebut. Saat sadar, Irene mengaku bahwa sedari tadi Rui tertidur setelah keluar dari toilet. Namun sepertinya ada sesuatu yang salah dengan semua ini, dan nampaknya Rui telah dihipnotis balik oleh si Irene ini. Wow. 你干了些什么？我什么都没做。 Entah siapa sebenarnya si Irene ini, namun sebagai psikiater yang merasa paling ahli dalam ilmu perhipnotisan, Rui pun tidak mau kalah dan langsung mengambil biodata milik Irene yang dikirimkan dari sahabatnya yang tadi ditelepon. 查到什么了？ Dengan kertas biodata tersebut, Rui pun menyuruh Irene untuk mengingat kembali siapa dirinya dan dari mana asalnya, yang mana hal itu tidak lebih dari sekedar teknik misdirection atau pengalihan perhatian kalau dalam bahasa sulap dan hipnotisnya tuh. Karena saat dirinya menunjukkan kertasnya, hal itu merupakan teknik induksi atau dalam bahasa sederhananya sebuah cara agar subjek bisa masuk ke dalam kondisi tidur atau trance, dan itu berhasil dilakukan dengan baik oleh si Rui ini. 其实答案就在你记忆深处。 Saat sudah masuk ke dalam alam bawah sadarnya, Rui pun menggiring Irene untuk mengingat kembali masa lalunya, yang mana akhirnya terkuak sebuah fakta bahwa Irene pernah memiliki seorang tunangan yang meninggal sebelum bisa menikah dengannya. Saat sudah disadarkan, Rui pun mengambil kesimpulan bahwasannya Irene tidak benar-benar bisa melihat hantu dan hanya mengada-ngada hal itu untuk agar dirinya bisa melihat kembali tunangannya yang sudah meninggal. 不希望这种病被治好，对不对？因为你希望再次见到你的未婚夫。 你可以把所有不合理的事情说成是我的幻觉，或者是我在做。 Tetap tak ingin menerima hal itu, Irene pun kembali mengelak dengan mengatakan bahwa sejak dia masuk ruangan ini, dirinya melihat dua sosok hantu yang terus mengikuti Rui dari tadi, yang mana hal itu justru semakin membuat Rui semakin terpengaruh, di mana saat Irene menumpahkan air di meja, Rui pun seketika panik, apalagi ketika Irene mengecelakan air di tubuhnya. Rui pun dibuat bingung, yang membuat semua ini menjadi semakin memusingkan. 你是怕什么？我告诉你，我没有说谎。身上的水都滴到你的肩膀上了。够了！
Namun dengan semua misteri ini, akhirnya kita akan mendapatkan sebuah jawaban ketika mengetahui bahwa Irene ternyata adalah seorang ahli hipnotis juga, di mana dirinya sejak awal sudah kong-kali-kong dengan sang profesor dan keluarga dari Rui dengan tujuan untuk menghilangkan trauma yang dialami oleh si Rui ini. 特殊情况特殊处理。 Faktanya, sebagai seorang psikiater yang terbiasa menyembuhkan orang lain, Rui sendiri ternyata memiliki trauma sendiri akibat musibah yang dialaminya di masa lalu saat dirinya mengalami kecelakaan mobil yang menewaskan sang istri tercinta. Di mana alasan dia takut air adalah akibat tidak bisa menyelamatkan sang istri yang masih terjebak di dalam mobil yang tenggelam tersebut. 你想起来了？是的，我害死了我的爱人和我最好的朋友。 Bukan tanpa alasan keluarga dan teman-teman dekatnya melakukan ini semua karena trauma yang dialami Rui benar-benar sudah sangat parah sampai-sampai dia pernah ketahuan melukai dirinya sendiri dan sempat akan bunuh diri, bahkan dikhawatirkan bisa melukai orang-orang di sekitarnya. Dan Rui hanya terlihat normal ketika menangani pasien-pasiennya saja di kantor. 创伤后症候群的治疗难度本来就很大。可是我知道这件事儿你也不好受，真是难。 Fakta menarik lainnya adalah Irene ternyata adalah teman sekelas Rui saat masih kuliah dan sama-sama menguasai ilmu hipnotis. Namun dengan latihan keras yang diberikan oleh Profesor Fang sendiri, Irene pun menjelma menjadi sosok ahli hipnotis yang memiliki kemampuan jauh di atas Rui, hingga keluarga dan teman dekat Rui mempercayakan penyembuhan ini kepada sang ahli hipnotis terhebat, yakni Irene seorang. 规的治疗手段对他根本无效。 对您的病是他长期自我压抑造成的。 Dan yang paling hebat adalah saat pertemuan pertama tadi, Irene ternyata diam-diam sudah menghipnotis Rui menggunakan panah pada jam dinding yang dia betulkan, di mana hal itu membuat Rui tidak menyadari bahwa Irene adalah teman sekelasnya dulu. 可以在患者毫不察觉的情况下进行治疗，所以接近他的人必须是让他感觉到无害。 Dan dari sini semua sudah masuk akal karena jika Rui sudah tersugesti dari awal, maka selanjutnya Irene hanya perlu menggiring Rui untuk mengingat masa lalu dan menghilangkan trauma yang dialaminya. 催眠领域数一数二，但是你专攻的是清醒催眠。 Setelah Rui pulih dan sadar dari syoknya, dia pun menghampiri Irene di luar dan mengaku kalah darinya, di mana Irene sendiri akan melanjutkan karir di televisi dengan membuat sebuah acara hipnotis di mall menggunakan tisu yang dibakar.